Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Eko Puntarto, Magister of Engineering, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk presentasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmadani dengan ID 018. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan membangun kegiatan presentasi ini dari awal hingga akhir nanti. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, Rana Naziha dengan akhir NIM 011 dan Winobita Sari Anggraini dengan akhir NIM 016. Ada Intan Media Sari dengan akhir NIM 021. Ada Farah Sakira dengan akhir NIM 026 dan ada April yang Zati dengan akhir NIM 02. Baiklah, di sini kami akan membahas, yaitu yang pertama ada pengertian karangan seni ilmiah, lalu yang kedua ada cara merancang dan mengembangkan karangan seni ilmiah, dan yang ketiga ada jenis-jenis karangan seni ilmiah, dan yang keempat ada contoh karangan seni ilmiah yang kami ambil dari media massa, dan yang terakhir ada contoh karangan seni ilmiah buatan kelompok kami sendiri. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian karangan seni ilmiah yang akan dijelaskan oleh pemateri kami, Apriliansa. Kepada Apriliansa saya persilakan. Ilmiah adalah tulisan yang menggabungkan fakta dan fiksi dengan gaya penulisan yang tidak sepenuhnya verbal. Penulisannya tidak mempunyai menjadi ilmiah yang kaku, tapi tetap memiliki. Terima kasih kepada April. Selanjutnya yaitu cara merancang dan mengembangkan karangan seni ilmiah yang akan dijelaskan oleh Farah Sakira. Kepada Farah saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara merancang dan mengembangkan karangan seni ilmiah. Yang pertama itu pilih topik yang menarik dan relevan. Maksud relevan di sini adalah yang sesuai dengan topik yang dibahas, tidak melenceng kemana-mana. Yang kedua itu cari dan gunakan sumber yang autoritatif. Autoritatif di sini maksudnya adalah karya yang sudah jelas dan sudah diakui oleh para ahli juga. Yang ketiga itu batasi topik pada hal-hal konkret dan spesifik. Yang keempat kumpulkan tesis sebagai arah keseluruhan. Dan yang kelima kumpulkan informasi dari buku, artikel, observasi atau wawancara. Yang keenam itu catat sumber pada kartu bibliografi untuk mempermudah membuat daftar pustakanya nanti. Dan yang terakhir buat kerangka tulisan dan tulisan tesis kita. Sekian dari saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Mas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan seni ilmiah yang akan dijelaskan oleh pemateri kami, yaitu Intan Media Sari. Kepada Intan saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang jenis karangan seni ilmiah, yaitu artikel, tulisan lengkap dalam media massa dengan tema menarik, biasa terdapat dalam majalah dan media massa lainnya. Editorial yaitu tanggapan media terhadap isu terkini. Feature adalah karangan jurnalistik dengan gaya bahasa khas, dan resensi adalah ulasan buku, film atau musik yang biasa diulas dari kelebihan sampai pun ke kekurangan. Sekian dari saya. Saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya yaitu contoh karangan seni ilmiah dari media massa. Di sini akan dijelaskan oleh pemateri kami. Kepada Rana Naziha saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh karangan seni ilmiah yang kami ambil dari media massa. Di sini ada mengakhiri polusi plastik oleh Dian Lubis, Kepala Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Hari Bumi, 22 April 2018 telah berlalu. Tema yang diusung pada peringatan tahun ini adalah End Plastic Pollution, akhiri polusi plastik. Salah satu video memperingati Hari Bumi 2018 yang ditayangkan di YouTube menyodorkan data yang cukup mengerikan tentang sampah plastik dunia. Lebih dari 8 juta ton plastik dibuang ke laut setiap tahun. Lautan bagaikan tempat pembuangan akhir sampah atau limbah. Pada tahun 2050 bahkan diperkirakan akan lebih banyak limbah plastik yang berada di lautan dibandingkan ikan, dan setengah dari sampah plastik tersebut berada di dalam tubuh-tubuh penyu dan burung-burung laut. Sebagai catatan, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di lautan. Kenapa artikel ini dapat dikategorikan sebagai karangan seni ilmiah? Karena artikel ini memenuhi ciri-ciri karangan seni ilmiah, namun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ilmiah. Ciri-ciri tersebut diantaranya yang pertama yaitu temanya bersifat ilmiah. Artikel
artikel ini membahas topik polusi plastik, yang mana ini adalah isu lingkungan dan sosial yang penting dan memiliki dasar ilmiah. Kemudian yang kedua, pengembangan argumentasi. Artikel ini menyajikan argumen tentang dampak polusi plastik serta dampaknya bagi laut dan upaya yang dapat kita lakukan untuk atasinya. Kemudian artikel ini dilengkapi dengan data dan fakta seperti yang bisa kalian lihat di teks yang berwarna merah ini. Ini menunjukkan data dan fakta bahwanya sampah plastik yang dibuang ke laut setiap tahun, dampaknya pada ekosistem laut, dan juga posisi Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik kedua di dunia. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rana. Nah, di sini untuk meningkatkan kefokusan kalian semua, kami ada game. Jadi boleh berdiri semuanya, boleh cari pasangannya berdua. Yang sendiri boleh cari pasangan ya. Tolong dengarkan instruksi dari saya ya. Jika saya bilang sikut, kalian pegang sikut. Jika saya bilang perut, kalian pegang perut. Jika saya bilang sikat, kalian ambil permennya. Sikat, sikat. Ngambilnya pakai apa? Sikat. Sikat ambil. Kalau sikat langsung ambil. Ya, sikat berbeda. Ya. Kita mulai ya. Perut, sikut, 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 perut, sikut, sikat. Pembelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah bahasa gaul memperkaya proses pembelajaran atau justru menjadi hambatan dalam menguasai bahasa formal? Jadi artikel ini termasuk karya ilmiah karena yang pertama memiliki pendekatan opini dengan dasar data. Artikel ini menyampaikan pendapat penulis mengenai dampak bahasa gaul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Didukung oleh data penelitian Amin 2018 dan Rahadi tahun 2020. Hal ini mencerminkan karakteristik karya seni ilmiah yang menggabungkan antara opini dan fakta. Yang kedua yaitu berbahasa komunikatif tetapi tetap formal. Menunjukkan artikel ini menggunakan bahasa komunikatif tetapi tetap memiliki struktur yang formal. Nah, yang ketiga yaitu strukturnya yang logis dan sistematis. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang menjelaskan tentang fenomena bahasa gaul bisa dilihat dalam tulisan yang berwarna hijau. Kemudian ada pembahasan yang berisi tentang dampak positif dan negatif yang bisa dilihat dalam tulisan yang berwarna ungu dan merah. Yang ketiga yaitu penutup, menyimpulkan pembahasan dan solusi dari bahasa gaul. Bisa dilihat di tulisan yang berwarna hijau. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi kita beri aplaus dulu untuk para pembelajar kita ini. Selanjutnya di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Turun dulu. Bagi yang ingin bertanya, Aku bubuk. saya tiga. Ada kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Nisaraki dengan akademik 008. Jadi saya akan bertanya, yaitu apa tujuan utama dari penulisan karangan seni ilmiah? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Rahma. Apakah pemateri akan langsung dijawab? Kameramen guys. Baik, sekarang. Jadi tujuan utama dari penulisan karangan seni ilmiah itu untuk menyampaikan informasi, pendapat atau gagasan yang logis dan faktual, dengan bahasa yang lebih santai dan komunikatif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca umum. Nah, karangan seni ilmiah ini sering dipakai untuk menjembatani
ke sesi pertanyaan yang kedua. Baiklah kepada kita. Ya nasib aku nih cek gitu lah. Karena sering tanya. Pertanyaannya apa saja jenis karangan semi ilmiah yang sering digunakan dan diberikan alasannya? Baiklah, terima kasih kepada kita. Apakah materi akan langsung dijawab? Baiklah, kepada Intan saya silakan. Pertanyaan dari kita yaitu apa saja jenis karangan seni ilmiah yang sering digunakan dan diberikan alasannya. Yang pertama ada artikel, dia sering digunakan di media massa untuk menyampaikan gagasan ilmiah atau opini dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dimengerti. Kedua ada resensi, digunakan untuk mengulas buku, film atau karya lain dari sudut pandang subjektif namun tetap memberikan informasi faktual. Alasannya adalah semua jenis ini memadukan fakta dengan opini atau narasi sehingga lebih mudah diterima oleh pembaca dari berbagai kalangan. Sekian, terima kasih saya mengerti. Di sini kami akan membuka sesi menambahkan. Nisa. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan asli 027. Saya akan menambahkan jawaban dari materi. Selain esensi dan opini, fitur dan editorial juga termasuk ke dalam jenis karangan seni ilmiah. Fitur merupakan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas dan bersifat subjektif. Fitur bertujuan untuk menyajikan informasi dan cara yang menarik dan menghibur. Sedangkan editorial merupakan karangan yang berisi pendapat resmi dari suatu media massa tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Fitur editorial biasanya disusun oleh tim khusus yang dibentuk oleh media massa tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Nasir. Apakah kita sudah puas dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih. Kami di sini akan membuka sesi pertanyaan ketiga. 1, 2, 3. Kepada Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rifara Gracia Nisa dengan ID 019. Izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu apa saja kesalahan umum yang harus dihindari dalam menulis karangan seni ilmiah? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ara. Apakah materi akan langsung dijawab? Menjawab pertanyaan dari arah, kesalahan umum yang harus dihindari itu pertama kurangnya fakta yang mendukung, yang kedua bahasa terlalu formal atau terlalu santai, yang ketiga penyampaian yang tidak sistematis, yang keempat penggunaan simpanan yang tidak logis, dan yang terakhir kesalahan teknis seperti ejaan, tata bahasa, dan format. Baiklah, apakah teman-teman sekalian ada yang mendapatkan? Baiklah, kepada Eksi. Perkenalkan, saya Fidya Syamsia dengan asli 12 menambahkan dari jawaban pemateri bahwa kesalahan umum yang harus dihindari dalam menulis karangan seni ilmiah meliputi penggunaan bahasa yang terlalu santai dan tidak sesuai kaidah, kurangnya struktur yang jelas seperti pembukaan, isi dan penutup, serta penyajian data tanpa sumber yang valid. Selain itu, penulis seringkali terjebak dalam opini pribadi tanpa dukungan fakta, penggunaan istilah yang berlebihan hingga membingungkan pembaca, dan terlalu banyak menyimpang dari topik utama. Sekian dari saya. Terima kasih, Kak Eksi. Apakah saya menambahkan lagi pada saya? Perkenalkan, nama saya Nizina Wahya Salsabila dengan akhirnya 07 dan menambahkan jawaban dari materi dan Aisyah. Kesalahan umum yang harus dihindari dalam menulis karangan seni ilmiah yang pertama tidak mendukung pendapat dengan fakta, yang kedua gaya bahasa yang terlalu kaku dan justru terlalu santai, yang ketiga minim struktur yang jelas, yang keempat plagiarisme, yang kelima over generalisasi atau bias, yang keenam ada mengabaikan audiens. Sekian, terima kasih. Kita dari dulu. Baiklah, apakah Ara sudah puas dengan jawaban dari? Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman kalian dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh para pemateri. Nanti linknya akan kami share di grup kelas ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami menutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini, yaitu karena seni ilmiah ini adalah sebuah bentuk tulisan yang menggambarkan fakta dan fiksi, disajikan dalam gaya yang tidak sepenuhnya formal tetapi tetap informasi. Proses perencanaannya
melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan topik, pengumpulan sumber, pemilihan tesis, dan penyusunan kerangka yang terstruktur. Jenis-jenis karya semi ilmiah ini meliputi artikel, editorial, fitur, resensi, dan opini yang semuanya memiliki karakteristik unik dan tujuan tertentu. Melalui pendekatan gaya,